sel di tubuh kita membutuhkan beragam zat yang berbeda agar dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, glukosa dan oksigen. Tapi sel tidak bisa memperoleh zat-zat tersebut secara langsung dari luar tubuh. Oleh karena itu, sel membutuhkan sistem sirkulasi yang mengangkut zat-zat dari bagian tubuh yang menyediakannya, seperti paru-paru dan usus halus, ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Pada tumbuhan, zat penting seperti air dan mineral tersedia di tanah dan diserap melalui akar. Sedangkan glukosa dihasilkan di daun melalui fotosintesis. Jaringan pembuluh memungkinkan zat untuk berpindah dari bagian tertentu tumbuhan ke bagian yang lain. Dua jaringan pembuluh utama pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Jika Anda pernah melihat batang pohon, lalu mengamatinya dari dekat, maka hampir semua isi bagian dalamnya yang terdiri atas kayu teras dan kayu gubal sebenarnya merupakan jaringan xilem dan bagian dalam dari kulit kayu adalah floem. Xilem berperan dalam mendistribusikan air dan mineral yang diambil oleh akar. Fakta menarik tentang xilem yaitu sebagiannya tidak memiliki protoplasma ataupun dinding sel, sehingga memudahkan air dan mineral untuk lewat. Xilem terdiri atas trakeid atau sel konduksi, pembuluh, serat, dan parenkim. Air pada trakeid tidak mengalir secara kontinu. Akar dan daun terhubung melalui serangkaian sel trakeid dengan dinding sel berlubang. Sebaliknya, pembuluh xilem adalah tabung panjang, lebih lebar dan berongga, yang terentang kontinu dari akar hingga daun. Sel serat terutama berfungsi sebagai struktur penyokong. Sementara parenkim, yang merupakan satu-satunya sel hidup pada xilem, berperan membantu penyimpanan makanan. Sel xilem diperkuat oleh zat yang disebut lignin. Pola lignin bervariasi tergantung pada lokasinya. Polanya bisa berupa cincin, spiral, retikulat, dan pitet atau berlubang-lubang. Floem mengangkut makanan yang dihasilkan, contohnya sukrosa dan asam amino, dari bagian hijau tumbuhan seperti daun ke bagian lain tumbuhan. Proses pengangkutan ini disebut translokasi. Floem tersusun atas tabung bersaring atau tapis, sel pengiring, serat, dan parenkim, tapi tersusun atas satu baris. Sel-sel panjang dengan dinding yang tipis. Sebagaimana namanya, tapi memiliki dinding berpori-pori sangat kecil, seperti saringan. Sel tapis dewasa memiliki lapisan tipis sitoplasma yang menyalurkan makanan dari satu sel ke sel lain. Sel tapis memiliki protoplasma yang telah rusak,
sehingga membutuhkan protoplasma yang lain. Untuk dapat menjalankan proses penting ini, inilah mengapa sel tapis memiliki sel pengiring. Sel pengiring memiliki semua hal yang tidak dimiliki sel tapis, antara lain sitoplasma yang melimpah serta nukleus. Dinding selnya sangat tipis namun fleksibel, sehingga tidak ada kesulitan dalam menjaga sel tapis tetap hidup. Seperti pada xilem, sel serat membantu memberi struktur penyokong dan parenkim menyimpan makanan, serta zat lain. Pada floem, sel serat adalah satu-satunya sel yang mati. Susunan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh memiliki susunan berbeda pada berbagai bagian tumbuhan. Pada akar tumbuhan Dicotyledon herbaceus, xilem tersusun seperti bentuk X di tengah, dengan floem mengisi ruang mengelilingi xilem. Xilem dan floem pada batang terkumpul menyatu menjadi bentuk sirkuler dan terletak dekat tepi batang. Sementara itu pada daun, xilem dan floem terletak pada berkas pembuluh dengan posisi xilem di atas floem.